Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menyampaikan panduan untuk mengerjakan tes kendali mutu atau ujian TKM ya, yang mana akan dilaksanakan menggunakan komputer. Baiklah, pertama-tama ketika kalian masuk ke ruangan ujian dan bertemu dengan komputer, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya, jadi kalian tidak usah mengutak-atik, sudah langsung disuguhi dengan halaman login. Dan kalian tinggal masukkan saja username kalian. Misalnya ini saya contohnya tes. Tapi kalau kalian pasti besok sudah mendapatkan kartu yang isinya username dan password sesuai dengan nama kalian masing-masing. Dan silakan diketik sesuai dengan apa yang ada di kartu. Besar kecilnya harus sama. Kalau misalnya ada huruf bintang ya tetap harus dimasukkan huruf bintang. Setelah itu klik login dan kita akan masuk ke halaman seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita harus mengklik tombol kursus. Jadi di sini ada dua ya, ada timeline, ada kursus. Nah, kita pilih yang kursus. Nah, di bagian kursus nanti akan muncul 3 pilihan. Ada yang sedang berlangsung, ada masa mendatang, dan masa lalu. Nah, mata pelajaran yang diujikan itu akan ada bisa di sedang berlangsung, bisa juga di masa mendatang, tergantung kondisinya. Dan di sini di sedang berlangsung kosong, kita klik yang masa mendatang. Dan ada latihan TKM di sini. Karena memang di sini saya set untuk latihan TKM dahulu. Nah, jika ada di masa mendatang ya berarti kita langsung klik saja di tulisannya ini, latihan TKM-nya ini. Nah, kalau besok ketika kalian TKM sudah di ujian TKM, maka di sini tulisannya adalah mata pelajarannya, misalnya matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi sesuai dengan jadwalnya. Lalu kita klik saja di sini. Pada contoh kali ini tidak ada token atau quiz password. Jadi kalian jika besok mengerjakan TKM akan dihadapkan dengan halaman yang harus memasukkan kode token atau password, dan itu hanya bisa kalian dapatkan dari proktor yang sedang berada di ruangan ujian kalian. Di sini saya tidak memberikan untuk contohnya karena untuk kepentingan latihan, tapi ketika kalian besok sudah TKM sungguhan, maka akan menemui tampilan untuk memasukkan kode token. Tinggal dimasukkan saja, diketik sama persis, lalu setelah itu bisa mengklik mencoba kuis sekarang atau assessment sekarang kalau kemarin istilahnya. Klik di sini, lalu klik di bagian ini mulai usaha atau mulai ujian. Dan kita sudah masuk di halaman ujian. Di halaman ujian ini ada menu-menu yang harus kalian perhatikan karena sangat membantu dalam kalian mengerjakan ujian. Contoh yang pertama adalah bagian kanan bawah. Di sini ada tulisan waktu tersisa atau timer. Timer ini harus kalian selalu perhatikan karena menentukan berapa lama waktu sisa waktu kalian untuk mengerjakan. Jadi pastikan kalian sering-sering melihat ke pojok waktu tersisa ini. Jadi pastikan kalian juga menghabiskan waktunya dalam mengerjakan itu sesuai dengan waktu tersisanya ini. Harus disesuaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di bagian kanan navigasi kuis ini merupakan nomor-nomor soal yang bisa kalian pilih, bisa lompat langsung, misalnya nomor 14, nomor 6 bisa. Di sini untuk memilih soal, dan ketika kalian sudah menjawab, di sini akan berubah warnanya. Contoh nomor 4, saya mengerjakan, lalu klik halaman selanjutnya. Maka jawaban akan tersimpan sehingga warnanya menjadi abu-abu setengah seperti ini. Begitu juga nomor 5, ketika saya klik A, lalu klik halaman selanjutnya, jawaban saya tersimpan. Dan seterusnya, sampai nomor terakhir. Itu fitur yang kedua ya berarti. Lalu yang ketiga, ada lagi fitur yang mana jika kalian tidak yakin akan jawaban kalian bisa menandai. Misalnya mau melewati, misalnya ini ya tadi ya, nomor 1 menurut kalian terlalu susah nih. Maka bisa kalian tandai lalu kalian lewati.
dan akan dikerjakan nanti di kemudian nanti. Caranya klik nih, tandai pertanyaan. Klik, nah maka warnanya menjadi merah dan kita bisa melewatinya. Misalnya nomor 2 juga akan kita lewati. Kita tinggal tandai halaman selanjutnya. Nah, dengan begini ketika kita sudah mencapai nomor akhir, kita bisa kembali ke sini. Atau mungkin misalnya kalian mau menjawab dulu nih, nomor 6 misalnya, saya kembali ke nomor 6. Kalian ingin menjawab dulu, tapi jawaban kalian ragu-ragu, masih belum yakin. Lalu kalian tandai, bisa juga. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Abu-abu setengah, tetap ada merah-merahnya di pojok. Nah, maka itu artinya adalah bahwa soal tersebut kalian tandai. Maknanya bisa macam-macam tergantung kalian menandainya karena apa, bisa karena ragu-ragu, bisa karena ingin dilihat lagi, atau mungkin apa, terserah kalian. Nah, itu fitur yang ketiga. Lalu setelah kalian mengerjakan sampai nomor terakhir, nomor 40 misalnya sudah selesai, lalu jangan lupa klik ini, finish attempt. Atau di sini juga bisa, ada 2 tempat ya, finish attempt. Finish. Dan kalian harus mengecek apakah semua soal sudah dijawab atau belum. Dari sini juga bisa. Ini ya, karena ini ada benderanya tadi, berarti ditandai nomor 1, 2. Ini kan sama ya. Nah, belum dihilangkan. Nah, untuk misalnya kalian mau meng-finish, ya jangan lupa dihilangkan agar kalian sudah benar-benar yakin. Hilangkan penanda. Nomor 2 juga sama. Hilangkan penanda. Nomor 6 juga sama. Klik hilangkan penanda. Lalu kembali lagi finish attempt. Nah, di sini ada statusnya sudah tertulis dengan jelas, belum dijawab. Yang sudah dijawab nomor 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini katakanlah saya sudah mengerjakan semua. Lalu setelah itu belum selesai sampai di sini ya. Jika tampilannya seperti ini bukan berarti kalau kok kita sudah selesai, bukan. Masih ada langkah lagi yang harus kita lakukan agar jawaban kita masuk ke server. Selanjutnya kita klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, diulangi lagi, kumpulkan semua dan selesai. Jadi ini memang ini untuk konfirmasi, takutnya kalau ada yang salah pencet, terlanjur kirim padahal belum selesai misalnya. Karena kalau sudah terlanjur kirim tidak bisa dibatalkan, kecuali admin pusat yang mengedit. Klik kumpulkan semua dan selesai. Maka kita sudah selesai. Nah, di sini memang untuk tampilan untuk latihan ini saya keluarkan nilainya, tapi kalau ketika ujian besok nilai tidak langsung dikeluarkan sehingga tidak tahu jawaban nilainya berapa. Nah, kalau ini memang saya keluarkan. Nah, seperti itu. Jangan lupa setelah selesai kalian log out. Caranya dengan klik bagian kanan atas. Nanti di sini ada muncul nama kalian, lalu ini ada segitiga terbalik, klik lalu log out. Dan kembali ke halaman seperti ini lagi, halaman login. Jika sudah seperti ini, tugas kalian sudah selesai. Jangan lupa berdoa agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ini bisa kalian praktikkan di rumah menggunakan, saya sih menggunakan laptop atau komputer. Caranya sangat mudah. Kalian tinggal klik seperti ini, learn.smpn2berbah.sch.id. Nah, di sini sudah saya siapkan, sudah saya sudah saya setting agar semirip mungkin. Ya, misalnya tidak mirip ya mohon maaf ya. Seperti ini alamatnya, ini milik sekolah, learn.smpn2berbah.sch.id. Enter, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau besok ya tidak pakai ini. Kalau besok kita pakai aplikasi milik Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, bukan seperti ini. Dan besok servernya pun berada di ruangan masing-masing. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.